Namanya jarang disebut, bahkan banyak yang tak mengenalnya. Tapi dialah pemuda yang suatu hari nanti akan memimpin Bani Israel memasuki Tanah Suci, tugas yang tak mampu diselesaikan oleh generasi sebelumnya. Dia bukan nabi yang disebut dalam 25 nama yang wajib diketahui. Tapi jejaknya terang dalam sejarah Islam. Dia adalah Yusha' bin Nun, murid setia Nabi Musa alaihissalam. Perjalanan Yusha' dimulai bukan dengan gelar, tapi dengan pengabdian. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60, Allah menyebutnya hanya sebagai fata, seorang pemuda. Dan, ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan bertahun-tahun." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 60. Para ulama tafsir sepakat, pemuda itu adalah Yusha'. Ia mendampingi Nabi Musa dalam perjalanan panjang mencari seorang hamba Allah yang lebih berilmu, yang dikenal sebagai Khidir. Disitulah Yusha' belajar. Ia bukan sekadar pembantu, ia saksi perjalanan seorang nabi. Ia menyaksikan kesabaran, kebijaksanaan, dan ujian demi ujian yang datang menimpa umat yang keras kepala. Dari situlah ia ditempa. Yusha' tumbuh dalam naungan kenabian. Ia tak banyak bicara dalam kisah, tapi tindakannya mencerminkan kedalaman iman dan keteguhan hati. Ia tidak hanya mengikuti Musa secara fisik, tapi juga secara rohani. Ia meneladani gurunya dalam diam. Ketika Bani Israel menolak perintah Allah untuk memasuki Tanah Suci, 2 orang saja dari ribuan yang tetap mendukung Musa. 2 orang itu disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang takut kepada Allah dan beriman. Sebagian ulama menyebut, salah satunya adalah Yusha' bin Nun. Kesetiaannya tidak goyah walau semua orang membelo. Dan ketika waktu berlalu, ketika Musa dan Harun wafat dan generasi pembangkang telah tiada, Yusha' lah yang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin generasi baru menuju tanah yang dijanjikan. Sebuah amanah yang datang karena kesetiaan, bukan ambisi. Yusha' bin Nun adalah contoh bahwa kekuatan tidak selalu datang dari suara yang lantang. Kadang ia tumbuh dari kesetiaan yang sunyi, dari jiwa yang bersih, dan dari hati yang tunduk sepenuhnya pada kebenaran. Bani Israel telah keluar dari Mesir. Mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Laut terbelah. Mukjizat demi mukjizat menyertai mereka. Tapi ternyata mukjizat saja tidak cukup untuk melunakkan hati mereka. Setelah bebas dari perbudakan, Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke sebuah negeri yang suci, Tanah Palestina. Tapi perintah itu tidak disambut dengan keberanian. Mereka justru menolak. Dalam Al-Quran, Allah merekam ucapan mereka yang mencengangkan. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada kaum yang sangat kuat, dan kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar, barulah kami masuk." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 22. Kaum yang baru saja melihat laut terbelah, yang baru saja selamat dari Fir'aun, kini malah takut pada manusia. Mereka tidak percaya bahwa Allah akan memberi kemenangan. Bahkan, mereka berkata kepada Musa dengan lancang, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk di sini saja." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 24. Sungguh ini adalah puncak pembangkangan, dan dalam saat genting seperti itu, hanya 2 orang yang berdiri membela Nabi Musa. Dalam ayat selanjutnya disebutkan, "Berkatalah 2 orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah dan diberi nikmat olehnya. Serbulah mereka melalui pintu gerbang. Jika kalian masuk melalui pintu itu, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 23. Para ulama tafsir, seperti Ibnu Katsir dan Qurtubi, menyebut bahwa salah satu dari 2 orang ini adalah Yusha' bin Nun. Ia tidak ikut menyerah. Ia tidak ikut mencela. Di saat mayoritas memilih takut, Yusha' memilih taat. Karena kedurhakaan itu, Allah menghukum mereka. Selama 40 tahun Bani Israel akan tersesat di padang pasir. Mereka dilarang memasuki Tanah Suci sampai generasi pembangkang habis dan digantikan oleh generasi baru. Selama 40 tahun itulah Yusha' tetap berada dalam barisan kebenaran.
Ia menyaksikan Musa memimpin umat yang keras kepala, sambil tetap mendidik mereka dalam sabar. Di tengah-tengah itu, ia terus belajar, terus setia, hingga takdir Allah mengangkatnya sebagai pemimpin setelah Musa. Ia tidak pernah membelot, ia tidak pernah letih, dan inilah yang membedakannya dari yang lain. 40 tahun bukan waktu yang sebentar. 4 dekade lamanya Bani Israel hidup berpindah-pindah di padang pasir, terputus dari tanah yang dijanjikan karena dosa pembangkangan mereka sendiri. Di usia yang semakin menua, Nabi Musa tetap membimbing mereka dengan sabar. Ia tahu, ia tak akan masuk ke tanah suci itu. Doanya pernah dipanjatkan kepada Allah agar bisa wafat di tempat yang dekat dari sana. Cukup sekadar melempar batu sejauh lemparan tangan dari Baitul Maqdis. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Musa mendekati ajalnya, ia berdoa, "Ya Allah, dekatkan aku ke tanah suci sejauh lemparan batu." Maka Rasulullah bersabda, "Kalau saja aku di sana, sungguh akan aku tunjukkan kepada kalian di mana kuburannya, di sisi jalan dekat bukit pasir berwarna merah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah akhir perjalanan Musa. Ia wafat dan kepemimpinan Bani Israel harus diteruskan. Tapi kepada siapa? Generasi tua telah pupus. Yang tersisa hanyalah mereka yang tumbuh selama pengembaraan. Generasi baru yang belum pernah menginjak tanah Mesir, tapi menyimpan semangat untuk menuju tanah suci. Saat itulah Allah mengangkat Yusha bin Nun sebagai pemimpin. Ia adalah satu dari dua yang tetap berdiri teguh bersama Musa di saat orang lain membangkang. Ia juga saksi hidup mukjizat dan saksi kematian nabinya. Yusha tak sekadar menggantikan Musa. Ia mewarisi amanah besar, memasuki tanah suci dan menegakkan perintah Allah di sana. Tapi tidak ada tongkat mukjizat di tangannya. Tidak ada laut yang terbelah. Yang ia bawa hanyalah keteguhan iman, strategi perang dan janji dari langit. Ia bukan nabi yang dikerumuni mukjizat besar. Tapi ia adalah pemimpin yang mengeksekusi janji ilahi, yang membawa kemenangan bukan hanya dengan doa, tapi juga dengan darah, keberanian, dan perintah yang dijalankan dengan disiplin. Yusha bukan sekadar pelanjut. Ia adalah pemimpin sejati yang muncul dari kesetiaan masa muda dan diuji dengan tanggung jawab saat dewasa. Di bawah kepemimpinannya, untuk pertama kalinya Bani Israel akan memasuki negeri yang dijanjikan, yang selama ini hanya menjadi impian para leluhur. Waktu telah tiba. Generasi pembangkang telah berlalu. Sekarang, Bani Israel dipimpin oleh seorang pemuda yang dulu dikenal sebagai Fata, pelayan Musa, yang kini menjadi pemimpin sejati mereka, Yusha bin Nun. Tujuan mereka jelas, memasuki tanah suci, tanah yang dahulu mereka tolak karena rasa takut, dan kini menjadi ladang jihad yang tak bisa dihindari. Di bawah kepemimpinan Yusha, Bani Israel bergerak dengan tekad. Mereka mulai mengepung kota demi kota dan akhirnya sampai pada sebuah kota besar dan kuat yang oleh sebagian ahli sejarah disebut sebagai Jericho, kota pertama yang harus mereka taklukkan. Saat itu peperangan berlangsung hingga menjelang matahari tenggelam. Hari Sabtu semakin dekat, hari di mana Bani Israel dilarang berperang. Jika matahari tenggelam, mereka harus menghentikan serangan dan kemenangan bisa lepas. Yusha melihat waktu semakin sempit dan kemenangan sudah hampir diraih. Maka ia mengangkat tangannya ke langit, lalu berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya matahari tidak pernah tertahan dalam peredarannya untuk seorang manusia pun kecuali untuk Yusha bin Nun. Pada malam, dia ingin menaklukkan sebuah kota." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Allah menahan matahari dari terbenam, sebuah mukjizat yang tak pernah diberikan kepada siapapun selain dia. Waktu seolah ditangguhkan demi menuntaskan jihad di jalan Allah. Dan dengan izinnya, kota itu pun berhasil ditaklukkan sebelum hari Sabtu datang. Itulah puncak keberhasilan Yusha. Ia bukan nabi dengan tongkat pembelah laut. Ia bukan nabi dengan tangan bercahaya atau ular besar. Tapi dia adalah pemimpin yang dimuliakan dengan mukjizat yang hanya sekali terjadi dalam sejarah umat manusia.
matahari ditahan untuknya. Ini bukan hanya kemenangan militer. Ini adalah penegasan bahwa siapa yang taat, siapa yang sabar, dan siapa yang menjaga amanah sejak muda, Allah akan meninggikannya dengan cara yang luar biasa. Dan kota yang dulu ditakuti, kini jatuh di tangan seorang pemuda yang dulu tak dianggap, tapi dipilih oleh Allah untuk menyempurnakan perjuangan Musa. Kemenangan telah diraih. Tanah yang dijanjikan kini ada di hadapan mereka. Kota demi kota mulai dikuasai. Tapi di balik euforia kemenangan, ada tugas yang jauh lebih berat, mempertahankan ketaatan dan membangun umat. Yusha bin Nun bukan hanya seorang panglima perang. Ia adalah pemimpin spiritual. Di bawah kepemimpinannya, Bani Israel diajak untuk kembali kepada hukum Allah, meninggalkan warisan kemaksiatan masa lalu, dan memulai kehidupan baru di atas tanah yang suci. Tanah suci bukan hadiah tanpa syarat. Ia adalah amanah. Dan Yusha tahu seperti yang pernah dialami Nabi Musa bahwa umat ini mudah berubah hati. Sekuat apapun mukjizat yang mereka lihat, jika hati mereka tidak dijaga dengan ilmu dan iman, mereka bisa tergelincir kembali. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa setelah kemenangan itu, Yusha membagi wilayah-wilayah di Palestina kepada suku-suku Bani Israel sesuai petunjuk Allah. Ia membangun sistem pemerintahan, menghidupkan kembali syariat yang dibawa Musa, dan menjaga agar tanah itu tidak hanya dimenangkan secara fisik, tapi juga secara ruhani. Namun, tak lama berselang, muncul kembali tanda-tanda kemunduran. Sebagian dari mereka mulai melalaikan ajaran, menggampangkan perintah, bahkan melakukan pelanggaran terhadap syariat. Sejarah mencatat satu kisah menyedihkan. Salah satu tokoh Bani Israel, Bal'am bin Ba'ura, adalah orang alim yang awalnya dikenal sebagai wali yang memiliki ilmu. Tapi karena hasutan dunia dan dorongan hawa nafsu, ia menjual ilmunya dan justru menyesatkan orang lain. Allah menyebut kisah ini dalam Al-Quran, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, lalu dia melepaskan diri darinya, maka setan mengikutinya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 175. Ulama tafsir menyebut bahwa ayat ini merujuk pada kisah Bal'am, tokoh di masa Yusha bin Nun. Inilah ujian terbesar setelah kemenangan, istiqamah. Karena setelah pedang disarungkan, hawa nafsu akan kembali menyerang. Dan inilah yang membuat Yusha harus terus berjihad, bukan melawan musuh dari luar, tapi musuh dari dalam jiwa umatnya sendiri. Yusha mengerti benar bahwa kemenangan sejati bukan saat musuh jatuh, tapi saat hati umat tetap teguh di atas kebenaran. Setelah melewati berbagai perjuangan dan ujian, masa kepemimpinan Yusha bin Nun perlahan mendekati akhir. Ia telah membawa Bani Israel memasuki Tanah Suci, menegakkan hukum Allah, dan berusaha menjaga umat dari berbagai godaan. Namun, seperti halnya para nabi dan pemimpin terdahulu, Yusha juga menyadari bahwa tugasnya adalah sementara. Warisan yang paling berharga bukan hanya tanah atau kemenangan, melainkan ajaran dan keteguhan iman yang harus diteruskan ke generasi berikutnya. Ia mengajarkan pentingnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menjaga persatuan umat, serta memegang teguh hukum-hukum syariat. Di tengah tantangan, ia tetap menjadi teladan kesabaran dan keteguhan, meskipun tidak banyak kisah riwayat yang menyebutkan detil kehidupannya menjelang wafat. Para ulama menyatakan bahwa Yusha wafat dalam keadaan mulia, dikelilingi oleh umat yang menghormatinya sebagai pemimpin dan guru. Salah satu pelajaran besar dari kisah Yusha adalah betapa pentingnya kesetiaan pada jalan kebenaran sejak muda, dan bagaimana keteguhan hati dapat membawa seseorang ke puncak amanah dan tanggung jawab besar. Nabi Muhammad SAW pun mengingatkan kita untuk mengambil pelajaran dari para nabi dan utusan Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali dengan suatu mukjizat yang menandakan kerasulan mereka, dan mukjizatku adalah Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yusha mungkin tidak dikenal luas oleh banyak orang, namun kisahnya memberikan kita inspirasi tentang ketulusan pengabdian, kesetiaan yang tak tergoyahkan,
dan kepemimpinan yang mengutamakan keimanan di atas segalanya. Dalam perjalanan hidupnya, Yusha mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan tentang kehebatan pribadi, tapi tentang amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Setelah masa kepemimpinannya usai, warisan Yusha bin Nun tetap hidup dalam sejarah dan ingatan umat. Meski namanya tidak sebanyak nabi-nabi lain yang populer, pengaruhnya sangat besar bagi perjalanan Bani Israel. Ia adalah sosok yang mengajarkan bahwa keberanian dan kesetiaan bukan sekadar kata-kata, tetapi tindakan nyata yang harus dipertahankan sepanjang hidup. Kepemimpinannya menjadi contoh bagaimana seorang hamba Allah bisa membawa perubahan besar tanpa harus selalu berada di puncak sorotan. Dalam tradisi Islam, kisah Yusha juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Setelah bertahun-tahun pengembaraan dan tantangan, ia mampu membawa umatnya dari keterpurukan menuju sebuah harapan baru. Lebih dari itu, Yusha menjadi simbol dari generasi yang meneruskan perjuangan para nabi sebelumnya. Ia menunjukkan bahwa tidak semua pemimpin harus memiliki mukjizat yang spektakuler, karena kadang keteguhan hati dan keimanan yang kuat sudah cukup untuk meraih kemenangan. Kisahnya juga menjadi pengingat bagi kita semua, terutama generasi muda, bahwa kesetiaan dan pengabdian sejak awal adalah modal utama dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk." Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 7. Yusha adalah salah satu contoh nyata dari firman tersebut. Ia beriman, beramal saleh, dan menjadi makhluk terbaik yang memimpin umatnya ke jalan yang benar. Kisahnya, meskipun tidak selalu disebutkan secara rinci, mengajarkan kita untuk terus berpegang pada iman, bahkan ketika keadaan terasa sulit dan penuh rintangan. Zaman berganti, generasi berlalu, tapi nama Yusha bin Nun tetap hidup, tidak hanya dalam kitab-kitab para ulama, tetapi juga dalam tradisi lisan, kisah-kisah rakyat, hingga jejak budaya di berbagai tempat. Salah satu hal menarik adalah adanya kisah rakyat di beberapa daerah Nusantara yang, meski tak secara langsung menyebut nama Yusha, tapi memiliki pola dan struktur yang mirip dengan perjalanan beliau. Kisah tentang seorang pemuda setia, yang akhirnya menjadi pemimpin besar setelah melalui ujian berat. Di sebagian masyarakat Aceh, Kalimantan, bahkan Sulawesi, terdapat cerita-cerita rakyat yang menggambarkan murid dari Nabi besar yang meneruskan perjuangan gurunya. Narasi yang mirip dengan relasi Musa dan Yusha. Meski tidak bisa dijadikan dalil syariat, namun hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kisah para nabi telah menyusup ke dalam memori kolektif bangsa ini. Di luar negeri, makam Yusha disebut-sebut berada di beberapa lokasi, termasuk di wilayah Yordania dan Palestina. Bahkan di Turki, ada daerah bernama Yusha Tepesi atau Bukit Yusha di Istanbul, yang diyakini sebagian orang sebagai tempat peristirahatan terakhir beliau. Lokasi itu dijaga dan dihormati hingga kini. Semua ini menunjukkan satu hal, jejak Yusha tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap dikenang, tidak karena kekuasaan atau kejayaan, tapi karena kesetiaan dan keteguhannya dalam mengemban amanah. Dalam khazanah tafsir dan hadis, Yusha tetap menjadi simbol dari pemimpin muda yang lahir dari kesabaran, dididik dalam kebenaran, dan diuji dengan tanggung jawab besar. Sosok yang menjadi pelengkap sempurna dari perjuangan Nabi Musa. Dan dalam sejarah, setiap pemuda yang jujur, setiap murid yang setia, setiap pemimpin yang amanah, selalu berjalan di jejak yang dulu pernah ditapaki oleh Yusha. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah seorang nabi yang tak banyak dikenal, tapi jasanya begitu besar? Pertama, kesetiaan dalam mendampingi kebenaran. Yusha bukan tokoh yang langsung muncul di puncak. Ia memulai dari bawah sebagai pelayan Nabi Musa. Tapi justru dari posisi itulah ia belajar banyak hal. Kesabaran, ketaatan, keikhlasan, dan keberanian. Ia tak pernah mencari panggung. Tapi saat panggilan datang, ia siap. Itulah pemimpin sejati. Bukan yang haus kekuasaan, tapi yang siap menanggung beban amanah. Kedua,
Iman dan keberanian berjalan seiring. Dalam sejarah Bani Israel, hanya 2 orang yang berani berkata, "Masuklah ke kota itu dengan nama Allah, kita pasti menang." 2 orang itu adalah Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufna. Keberanian itu bukan karena kekuatan fisik, tapi karena keyakinan pada janji Allah. Ketiga, mukjizat tak berguna tanpa ketaatan. Kita telah lihat bagaimana Bani Israel menyaksikan laut terbelah, tongkat berubah jadi ular, makanan turun dari langit, tapi mereka tetap durhaka. Sementara Yusha, meski tidak disertai mukjizat yang besar seperti Musa, justru berhasil membawa umatnya pada kemenangan karena konsistensinya dalam taat. Keempat, memimpin bukan soal usia, tapi kematangan iman. Yusha memimpin di usia muda, tapi sejarah mencatat kepemimpinannya dengan tinta emas. Ini menjadi pelajaran bahwa pemuda yang bersih hati dan teguh pendirian bisa saja Allah pilih untuk memikul tanggung jawab besar. Kelima, istiqamah setelah kemenangan adalah ujian yang lebih berat. Menang itu satu hal, tapi menjaga umat setelah menang adalah tugas yang jauh lebih rumit. Yusha tidak hanya memimpin perang, tapi juga menjaga umatnya dari penyimpangan setelah damai. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran agar kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 105. Yusha adalah gambaran dari ayat ini. Pemimpin yang mengadili dengan wahyu, bukan dengan nafsu, dan selama ia hidup, ia menjaga umatnya di jalan itu. Kini kita sampai di ujung kisah. Kisah tentang seorang nabi yang tak sering disebut, tapi sangat dalam maknanya. Yusha bin Nun, murid setia Nabi Musa, pemuda yang berani ketika yang lain ragu, pemimpin yang tidak hanya menaklukkan tanah, tapi juga berusaha menaklukkan hati umatnya untuk taat pada Allah. Ia tidak dikelilingi gemerlap, tidak disebut dalam banyak riwayat secara rinci, tapi dari setiap potongan kisahnya, kita belajar bahwa kehebatan sejati ada pada kesungguhan, kejujuran, dan kesetiaan pada amanah. Yusha bin Nun wafat sebagaimana para nabi lainnya. Tenang, tanpa gemuruh, tapi meninggalkan bekas dalam sejarah. Namanya tidak sering dikutip, namun keteladanan yang ia tinggalkan jauh lebih abadi daripada gelar atau penghargaan. Kita hidup di zaman yang berbeda, tidak sedang berperang menaklukkan kota seperti dia, tapi kita pun sedang berjuang, menaklukkan hawa nafsu, melawan kemalasan, menjaga iman di tengah fitnah zaman. Dalam peperangan itu, kita bisa memilih, menjadi seperti Bani Israel yang takut dan lemah, atau menjadi seperti Yusha yang taat dan berani melangkah karena yakin pada janji Allah. Yusha mengingatkan kita bahwa usia muda bukan alasan untuk pasif, dan bahwa kesetiaan akan membuahkan kemuliaan, walau kadang baru terlihat setelah waktu yang panjang. Mari kita warisi semangatnya. Jadilah pribadi yang teguh dalam kebenaran, setia pada amanah, dan sabar menunggu waktu Allah mengangkat derajat kita, bukan karena ambisi, tapi karena layak. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Yusha telah menjaga amanah Allah, dan Allah pun menjaganya, mengangkatnya, dan mengabadikan namanya bukan dengan pujian dunia, tapi dengan keberkahan sejarah. Dan sekarang kisah itu sampai kepada kita. Apakah kita siap melanjutkan jejaknya?